mau memberikan saran masukan untuk SMPN 2 Belingi, monggo. Atau pertanyaan? Bu Al, ini di chat ini ada apa perlu di screening apakah cocok dengan Bu Miati atau tidak gitu Bu. Saya tunjukkan gimana gitu. Monggo. Mungkin kalau pertanyaannya yang itu untuk presenter yang pertama tadi ya Mas ya. Ini kebetulan banyak sekali ini yang saya juga bingung. Oke. Atau apa itu nanti terakhir aja tanya jawab Mas? Ya monggo, gitu aja Bu ya. Ya. Terakhir aja. Oke Pak Ilham, siap-siap. Monggo ada? Kalau enggak ada kita lanjutkan ke presenter yang ketiga mungkin ya, biar untuk menghemat waktu karena pertanyaannya kayaknya agak banyak untuk yang di chat. Chat apa Mas Oki? Oke, Bapak Ibu, untuk presenter yang ketiga dari SMAN Model Terpadu Bojonegoro. SMAN Model Terpadu Bojonegoro, monggo. Monggo Bapak Ibu, di nomor 94 sampai 96. 94, 95, 96. Ya, ini sudah mulai. Oh, sudah nih. Monggo. Bu Yuli Ika Lestari. Bisa di-share screen, Ibu? Sudah keluar tuh, Bu Al. Oke, anu di apa itu? Slideshow. Slideshow, Bu Al. Iya. Kayaknya jam siang. Ngantuk ya, Bu Al. Nah, ini suaranya mana? Bu Yuli, monggo. Di unmute. Wah, kelihatannya presentasi sendiri, Bu Al. Bu siapa tadi, Mas? Bu Yuli ya? Kalau ada. Bu Yuli Ika Lestari. Bu Yuli suaranya bisa dibuka dulu. Kita belum bisa mendengar, monggo. Halo Bu Yuli. Sudah terbuka. Sudah dibuka, sudah dibuka. Wah, malu nih kelihatannya. Videonya juga sudah dibuka. Mungkin headsetnya bermasalah, Mas. Biasanya disuruh lepas saja, Mas. Kalau bisa kontak. Nah, itu Bu Juli itu sudah. Enggak usah, Bu. Sudah terdengar nggih suara saya, Bapak Ibu? Mohon maaf. Sudah, Ibu, monggo. Nggih, baik, saya sesuaikan dulu volume di perangkat saya. Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu narasumber, perkenankan kami dari SMA Negeri Model Terpadu untuk menyampaikan LK pengalaman pelaksanaan pembelajaran luring selama pandemi COVID-19. Baik, sebelumnya perizinkan kami untuk memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai kondisi sekolah kami. Yang pertama adalah bahwa sekolah kami merupakan sekolah yang letaknya berada di tempat yang cukup strategis karena dari jarak fasilitas umum misalnya terminal dan stasiun itu cukup dekat, hanya 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian sebelum pandemi corona ini berlangsung, pembelajaran di sekolah sudah alhamdulillah memiliki sarana yang mendukung, misalnya seperti lab komputer yang representatif, spot-spot Wi-Fi untuk anak-anak, dan juga ruang multimedia. Kemudian mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan semuanya memiliki komitmen yang baik untuk mengembangkan keterampilan TIK dan memiliki kemampuan TIK yang memadai. Terakhir, pertimbangan ketiga kami untuk memilih moda pembelajaran adalah kami perlu melakukan kajian terhadap peserta didik, bahwa anak-anak SMA telah memasuki usia remaja dengan keterampilan operasi gawai yang baik
Dan ditambah lagi dengan sistem zonasi memungkinkan persebaran siswa itu lebih dekat radiusnya dengan sekolah. Berikutnya, maka dari kajian-kajian tersebut, melalui angket yang juga sudah dibuat oleh pihak kurikulum, kami menggunakan dasar itu sebagai penentuan mode yang akan kami gunakan. Maka ada 2 tipe yang dipilih, yakni yang pertama adalah daring murni, di mana Bapak Ibu guru melakukan penyampaian materi dan penilaian melalui aplikasi daring. Ini adalah sejumlah aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu rekan guru di sekolah kami. Ada WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Google Form, Quizzes interaktif, OBS, bahkan ada juga podcast. Yang kedua adalah pilihan yang sering digunakan, yakni kombinasi antara daring dan luring, di mana salah satu tahapnya bisa memilih dari aplikasi yang ada dengan memanfaatkan sumber belajar cetak yang tersedia. Khusus untuk persiapan bahan ajar cetak ini, Bapak Ibu, kami sudah mendistribusikan kebutuhan buku kepada siswa dan juga ada suplementasi dari modul dan lembar kerja mandiri. Ini ada beberapa mata pelajaran untuk kami jadikan sampel pelaksanaan pembelajaran kombinasi, sebetulnya lebih tepatnya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan sosiologi. Mohon izin saya menyampaikan yang bahasa Indonesia sebagai sampel contoh saja. Di sini langkah yang dilakukan adalah bahwa sebelum pembelajaran siswa belum. Iya, Bapak. PPT-nya belum. PPT-nya tidak muncul ya. Belum berubah, masih tampilan awal tadi, Ibu. Masih gambaran umum. Oh iya. Oh begitu. Mungkin sinyal wifi-nya kurang stabil, mohon maaf. Coba saya ulangi lagi. Ya, ditutup, dibuka lagi mungkin. Sambil saya bacakan saja. Iya. Sambil menunggu koneksi yang lebih lancar, nggih. Mohon izin saya bacakan saja, nggih, Bapak Ibu. Nggih, monggo, enggak apa-apa, Bu Juli. Ya. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, saya bacakan. Langkah pertama pada saat sebelum KBM dimulai, dipastikan bahwa seluruh siswa telah menerima diktat atau modul yang akan dibagikan. Dalam hal ini saya sudah anak-anak sudah memastikan memiliki diktat untuk persiapan kebetulan kelas 12 bimbel untuk UNBK dan UTBK. Kemudian di dalam modul tersebut memuat materi dan latihan soal. Langkah kedua, melalui aplikasi yang dipilih, di situ kami tergabung dalam kelompok grup WhatsApp. Anak-anak sudah menerima informasi mengenai apa yang akan dilakukan pada pertemuan kali itu. Misalnya saya contohkan di sini, saya akan meminta anak mengerjakan soal tryout, soal bimbel pada satu bab tertentu. Berikutnya langkah yang kedua adalah anak-anak mengerjakan soal dengan jangka waktu yang tersedia. Nah, di situ kebetulan saya menggunakan Classroom dan WhatsApp sehingga jawaban si anak tersebut dikirimkan secara individual melalui akun mereka di Google Class yang mereka miliki. Nah, saat jam berakhir, kunci jawaban baru saya bagikan pada grup WhatsApp dan juga Classroom untuk mereka secara mandiri bisa mengecek jawaban mereka gitu. Nah, yang nomor 4 ini yang biasanya menyita cukup banyak waktu adalah pembahasan soal, karena biasanya secara berurutan saya akan mereview masing-masing opsi dari jawaban yang ada pada soal tersebut. Anak-anak bertanya dan saling memberikan balikan. Berikutnya langkah kelima adalah pengayaan. Jadi ada satu soal yang memang gunanya untuk penyegaran saja, sifatnya memperkuat apa yang sudah dijelaskan terlebih dahulu dengan harapan semoga bisa semakin membuat mereka memahami soal itu atau materi itu yang mungkin akan mereka temukan di UNBK, karena memang sejujurnya ini dulu ketika
kebijakan UNBK dihapuskan atau ditiadakan pada tahun ini, kami belum punya gambaran itu, sehingga fokusnya adalah bagaimana anak untuk mempersiapkan UNBK secara baik. Nah, yang terpenting dari pembelajaran yang saya lakukan ini refleksinya adalah bahwa aktivitas pengamatan atau produksi atau hasil kerja mereka itu terhambat karena kehadirannya tidak dapat terpantau dengan baik gitu. Artinya tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka langsung. Kemudian saya juga mengalami kesulitan apabila ada materi yang memerlukan penguatan terhadap kompetensi dasar prasyarat. Jadi misalnya ada KD tertentu yang memerlukan prasyarat KD yang sebelumnya baik di kelas 10 atau kelas 11, biasanya kalau di tatap muka normal kelas tentu guru ada waktu untuk mendalami itu dan memastikan anak sudah menguasai agar bisa dibelajarkan KD berikutnya. Itu salah satu contoh dari pelaksanaan pembelajaran luring kombinasi daring yang kami laksanakan Bapak Ibu. Untuk mapel yang lain, biasanya Bapak Ibu rekan guru di SMA Negeri Model Terpadu, selain menggunakan modul, juga ada yang menggunakan misalnya bahan ajar, PowerPoint cetak, berbantuan Google Classroom. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, walaupun tidak ada istilahnya modul yang istilahnya sudah pakem, mereka secara inisiatif mau membuat lembar kerja sendiri atau bentuk cetak dari PowerPoint yang biasa beliau ajarkan di kelas gitu. Terakhir, sebagai pendukung, ini adalah beberapa contoh hasil pembelajaran daring kombinasi yang kami lakukan. Di situ ada bentuknya, ada layar tangkapan layar dari Google Classroom, diskusi di grup WA, dan juga hasil kerja siswa yang dipotret dan diunggah. Juga Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa SMA Negeri Model Terpadu memang teman-teman guru sudah terbiasa untuk mengadakan pembelajaran konferensi dengan anak-anak menggunakan beberapa platform misalnya Zoom dan Google Meet. Alhamdulillah juga dengan tersedianya ruang multimedia, kanal YouTube sekolah bisa semakin berwarna karena Bapak Ibu guru sudah mengunggah banyak sekali ragam materi, baik itu individual maupun pembelajaran terpadu dengan antar mapel sudah mulai banyak dimanfaatkan anak-anak sehingga mereka bisa akses YouTube di rumah untuk memperkaya materi yang mereka dapatkan, dan alhamdulillah juga responnya baik. Ya, sebagai penutup, sebagaimana yang diharapkan pemerintah, kami berkomitmen untuk bisa belajar secara daring dan mengakomodasi kebutuhan belajar luring. Demikian, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan, saran, masukan untuk Bu Yuli dari SMA Terpadu Bojonegoro. Nggih. Monggo. Bu Yuli tadi yang dilaksanakan pakai kombinasi nggih? Nggih, Bu, karena ya itu tadi hasil dari uji awal pendahuluan memang diberikan secara ini musyawarah bahwa kita siap untuk belajar daring atau kombinasi, demikian. Kemudian saya dengar tadi untuk diktat atau modul yang diberikan ke siswa itu berupa soal-soal. Berupa soal-soal yang diberikan. Ada latihan materi itu. Oke. Bapak Ibu monggo barangkali ada pertanyaan, saran masukan untuk Bu Yuli dari SMA Terpadu. Belum ada kayaknya Mas Oki ya? Iya, Bu. Ya mungkin tadi ada apa PPT-nya tadi itu. Ya. Mohon maaf. Oke. Enggak apa-apa, mungkin Pak
Edi Sujarwo nomor 77. Mohon nama sama asal sekolah nggih Bapak Edi. Nggih. Pak Edi ini saya matikan dulu karena mendengung. Coba Pak Edi gadget yang lainnya yang satu ruangan di volumenya dimatikan, di mute biar enggak feedback ya. Ini saya nyalakan lagi coba. Monggo dinyalakan lagi Pak Edi. Wes. Oke, siap. Begini ya Pak. Saya menanggapi apa yang disampaikan dari SMA terpadu tadi terkait dengan modul pembelajaran. Tadi di session awal sudah disampaikan oleh Pak Ilham, kalau tidak salah itu, bahwa untuk modul itu seharusnya kan diberikan materi lebih dahulu baru ke LK-nya. Kalau tadi yang disampaikan dari Bu Yuli dari SMA tadi, itu kan soal-soal yang diambilkan dari UTBK kayaknya. Nah, itu kan tidak ada materi, Pak. Mohon untuk pencerahan, Pak. Ya. Terima kasih. Monggo Bu Yuli untuk ditanggapi. Terima kasih Bapak. Baik, saya ingin menanggapi dari Pak Edi ya, sembah nuwun untuk pertanyaannya. Kalau untuk begini Bapak, untuk program di sekolah, untuk siswa kelas 12 terutama di semester 1 dan 2 itu memang ada program pemantapan, biasanya bimbel persiapan untuk UNBK dan UTBK. Nah, dalam modul tersebut, sesuai dengan arahan dari kurikulum, tidak hanya memuat latihan soal, namun juga memuat materi. Ya, memang secara ideal harus ada proses menerangkan atau istilahnya memahamkan terlebih dahulu kepada peserta didik. Namun memang karena keterbatasan yang terjadi sekarang ini, jadi mungkin tadi contoh saya adalah memang langsung mereka mengerjakan soal karena asumsinya kelas 12 sudah terselesaikan materinya pada bulan tersebut, karena ini startnya kami dari bulan Maret. Mungkin ini bukan contoh yang paling ideal, mungkin nanti untuk kelas-kelas 10 atau kelas 11 mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin nanti kami sampaikan contoh yang lebih konkret demikian. Terima kasih atas masukannya Pak Edi. Begini Bu ya, kalau menurut saya kan BIMTEK ini sifatnya kan umum. Jadi kalau sifatnya umum itu tidak bisa dikhususkan untuk pemberian modul itu hanya berlaku untuk kelas 12. Mestinya kan juga diberlakukan untuk kelas 10 dan 11. Jadi sifatnya modul ini umum ya. Itu Bu ya. Makasih. Itu tadi dari Pak Edi, Bu Yuli ya. Jadi tentang modul yang makanya tadi itu saya petik biar ada yang bertanya tentang itu, modulnya berisi soal-soal. Oke, nanti kita beri penguatan setelah sesi presentasi. Monggo tadi Pak Imam kayaknya resen Mas Oki. Pak Imam dengan nomor absen 40. Iya. Monggo Pak Imam. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wahyudi dari SMK Negeri 1 Melegok Blitar. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, yang ingin kami tanyakan, apakah sekolah atau pihak dari kurikulum atau pihak sekolah itu melakukan evaluasi? Artinya kan ini kan hal yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran pada umumnya. Jadi apakah ada kegiatan seperti itu di dalam sampai hari inilah ya itu. Terus selanjutnya mungkin metodenya seperti apa dan mungkin bentuk hasil evaluasinya seperti apa sehingga nanti ketika bisa menjadikan gambaran secara angket ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pak Imam Wahyudi.
Nanti saya juga mungkin akan membagikan beberapa hasil dari capaian yang sudah kami lakukan dari teman-teman lain dari SMA Negeri Modal Terpadu Bojonegoro. Terkait dengan kondisi pandemi corona itu memang sejak awal sebelum pemilihan moda yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru, sebelumnya memang ada satu mekanismenya secara umum pasti ada rapat. Rapat itu memutuskan moda yang tadi Bapak yang kami pilih kombinasi dengan daring murni. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaannya sendiri anak-anak itu bukan hanya sekedar subjek pasif, mereka juga berhak untuk menyuarakan istilahnya aspirasi mereka untuk bagaimana supaya pembelajaran ini nyaman dan apa kekurangan dari moda-moda yang digunakan Bapak Ibu guru. Jadi kami menyebar angket di mana pada semester lalu anak-anak memberikan responnya terhadap pembelajaran daring yang memang sebagaimana masalah umumnya pembelajaran daring dianggap tidak bisa memenuhi kepuasan anak dalam pemahaman materi. Apakah perlu saya bagikan hasil angketnya mungkin Bapak, pembagian angket sekolah kami? Ya, enggak apa-apa, asalkan bisa di share screen tadi. Oke, baik. Iya Bapak, ya kami usahakan yang terbaik. Ini adalah, terima kasih Bu Ita. Ini adalah bentuk dari angket dari Google Form yang sudah dibagikan ke anak-anak. Ada sekian pertanyaan, jadi misalnya contoh pada poin nomor 5, pukul berapa idealnya KBM daring dilaksanakan, anak-anak secara mayoritas menjawab jam khusus yang diatur per mapel. Nah, seperti itu. Terus bagaimana pendapat kalian terhadap KBM daring yang sudah dilakukan? Nah, sebagian besar menjawab biasa saja, 27% keberatan gitu. Nah, ini temuan-temuan yang kami dapatkan dari evaluasi semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, pada poin nomor 9 ini yang 8 dan 9 ini yang menarik, anak-anak memiliki pulsa HP gitu yang memang sudah secara khusus mereka alokasikan untuk pembelajaran. Sebagian besar ada internet di rumah 38%, dan mencari internet gratis di luar rumah 5%. Nah, dasar ini adalah penentu kebijakan sekolah dalam penentuan moda yang digunakan. Jadi kami bersyukur bahwa semua pihak sangat partisipatif dan mendukung ini semua. Jadi gambaran ini membantu kami memilih apakah ini mau terus daring atau luring atau bagaimana itu. Jadi seperti itu Bapak, ini adalah contoh angket yang sudah kami bagikan kepada anak-anak pada semester lalu. Hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang belum saya jawab, Pak Imam. Lanjut, mungkin yang problem terbesarnya apa Bu? Mungkin yang dihadapi ketika pelaksanaan daring dan luring ini. Mungkin. Ketika kombinasi, ketika pembelajaran kombinasi. Kendalanya ini seperti ini Bapak. Pada 63% sulit memahami materi ini. Mereka merasa bahwa pembelajaran daring meskipun ada video ditampilkan ataupun guru sudah membuat YouTube atau ada podcast dibagikan, itu mereka masih kurang lega secara pribadi gitu, merasa 3%. Ada juga kesulitan akses internet pada 43,9% anak gitu, karena ketidakstabilan jaringan itu tadi. Nah, yang ketiga adalah tenggang waktunya terlalu pendek. Jadi melihat dari evaluasi tersebut pada semester ini ada beberapa relaksasi yang dilakukan terkait pemilihan kompetensi dasar dan juga penjadwalan yang jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya gitu. Ini contoh dari hasil angket kami yang kami jadikan dasar kebijakan. Terima kasih. Oke, demikian. Mungkin Pak Imam ada yang masih belum jelas. Cukup. Terima kasih. Cukup nggak Pak Imam? Terima kasih Pak Imam. Cukup. Oke. Terima kasih banyak Bu Yuli yang telah memaparkan hasil pengerjaan daripada LK2. Bagus sekali Bu Yuli di SMA terpadu ya. Tadi udah melakukan diagnosis di awal moda apa yang akan dipakai untuk menentukan itu apakah daring atau luring ataupun kombinasi.
Meskipun tadi modulnya kok soal soal-soal. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih banyak Bu Yuli. Kita lanjutkan satu presenter lagi dari SMKN 1 Kademangan. Monggo. Siap. Dengan Pak Kalim nggih. Pak Kalim bisa di-share screen ininya? Nggih. Bu. Sampun muncul. Sampun Bapak. Mungkin di slideshow nggih, Pak. Sebentar, Bu. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator, moderator, dan rekan-rekan peserta webinar pada siang hari ini. Mohon izin kami dari SMK Kademangan akan memaparkan terkait dengan pengalaman pelaksanaan pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Kami ada 3 orang, saya sendiri, Kak Mustafa, dan 2 teman saya, Bu Dwi dan Pak Agung Prawoto. Pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, intinya terkait dengan adanya pandemi sehingga tatap muka belum sepenuhnya boleh dilakukan, sehingga sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara luring. Di sini kami akan langsung memaparkan pada fokus terkait dengan pemanfaatan media luring bagi siswa yang tidak bisa mengakses menggunakan jaringan internet. Kami contohkan ini medianya adalah modul buku siswa, ini berupa buku pelajaran dari perpustakaan dan video pembelajaran secara offline. Ini untuk mata pelajaran produktif karena SMK ada produktif kejuruan, pemeliharaan mesin, kendaraan ringan. Langsung pada proses Bapak Ibu, di sekolah kami untuk anak-anak yang belum bisa mengakses web sekolah, jadi sekolah sudah mempunyai web pembelajaran terintegrasi Learning Management System dengan nama SIP Learning Skaneka, sehingga siswa dengan user ID-nya sudah bisa masuk dan dapat melihat seluruh mapel yang dia peroleh di tiap kelasnya, tiap tingkatnya. Sehingga siswa tidak akan banyak aplikasi, Bapak Ibu guru pun akan satu visi, sehingga hanya web ini nanti yang dioptimalkan, didukung mungkin bisa Google Classroom dan lain sebagainya. Setelah kita lakukan identifikasi, ada anak-anak yang tidak bisa mengakses, dimungkinkan yang paling pokok adalah karena tidak punya HP Android, sehingga via WA pun anak itu tidak bisa. Bahkan ada orang tua yang datang ke sekolah, anaknya itu hanya punya HP yang hanya bisa digunakan untuk SMS. Mau tidak mau sekolah harus melayani untuk anak yang tidak bisa menggunakan jaringan internet. Langkahnya bagaimana? Maka guru kami tugaskan untuk menyusun perangkat mengajar khusus untuk anak-anak yang tidak bisa akses internet, berupa modul, kemudian dipinjami buku siswa, dan juga video pembelajaran, terutama untuk mapel produktifnya. Karena kalau hanya textbook, untuk produktif tidak bisa maksimal dipahami. Kemudian, guru menyiapkan modul tentunya dengan berkoordinasi dengan MGMP tingkat sekolah, agar nanti bisa sama untuk bahan ajarnya, tidak berbeda-beda antar guru untuk setiap kelas bagi anak tidak bisa untuk kegiatan secara daring. Kemudian guru menyusun jadwal, Bapak Ibu, menyusun jadwal untuk menghadirkan siswa. Jadi siswa yang tadi itu tidak bisa akses internet, itu kami hadirkan ke sekolah. Kalau hanya anak 1, berarti dia sendiri. Kalau nanti ada 3 atau 4, kita minta yang datang ke sekolah. Ini mereka kita lakukan berdasarkan
wilayah domisilinya. Ini tidak antar daerah. Tujuannya apa? Agar terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian guru memberikan susunan jadwal pengumpulan buku tugas itu nanti kepada kurikulum sekolah agar setiap aktivitas guru ketika mengundang siswa itu diketahui dan sekolah secara keseluruhan juga mengetahui terkait adanya siswa yang diminta datang ke sekolah sehingga semua warga sekolah nanti bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Berikutnya langkah kedua, Bapak Ibu, yang bersangkutan atau wakil kelompok yang tadi sudah dibentuk itu datang ke sekolah setelah dihubungi gurunya melalui SMS karena tidak bisa pakai WA. SMS pun dihubungi untuk datang ke sekolah. Tentunya ini sudah ada izin dari orang tua. Jadi kami alhamdulillah sebenarnya sudah mempunyai surat izin orang tua bahkan sampai untuk kegiatan tatap muka. Berhubung belum boleh tatap muka, kami belum melaksanakan tatap muka penuh untuk siswa-siswa kami. Siswa nanti datang ke sekolah, khusus anak itu nanti guru memberikan sesi tanya jawab, termasuk jika memungkinkan memberikan pemahaman, menjelaskan materinya. Tentunya ada durasi waktu yang kita batasi, tidak boleh berlama-lama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siswanya tidak berseragam ketika datang ke sekolah. Siswa tersebut kembali dalam kelompok kecilnya atau kembali ke rumahnya jika sendiri untuk belajar sendiri atau bersama temannya sesuai wilayah domisili untuk yang berkelompok, termasuk mungkin boleh berkelompok dengan teman-teman yang sudah punya Android itu untuk memperkuat agar mengetahui tugas-tugas yang model online bagaimana agar anak itu tidak ketinggalan untuk pembelajaran via daringnya. Sehingga nanti ketika sudah dapat HP Android atau dibelikan HP Android atau dipinjami Android, anak itu bisa langsung ikut untuk yang pembelajaran secara daring melalui web sekolah. Tentunya dengan telah mengisi bukti, telah memperoleh berkas pembelajaran secara luring. Ini untuk bukti sekolah bahwa sudah melayani siswa yang sedang mengalami keterbatasan untuk pembelajaran daring. Langkah ketiga, siswa yang bersangkutan atau wakil kelompoknya dari masing-masing wilayah tadi mengumpulkan tugas dari teman-temannya satu wilayah untuk diserahkan kepada guru sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Memungkinkan guru pun juga kami perbolehkan untuk mengunjungi siswa tersebut untuk mengefektifkan pembelajaran secara luring juga untuk mengetahui dengan kondisi siswa itu. Untuk mengetahui lebih detail, ternyata masih ada siswa SMK yang belum mempunyai HP Android. Sehingga untuk kebijakan sekolah terkait dengan anak itu apakah dibantu atau diberikan program lain. Ketika siswa itu mengumpulkan, guru kemudian juga memberikan materi atau petunjuk kegiatan pembelajaran untuk siswa yang datang tadi untuk kegiatan selanjutnya. Sehingga akan terus berjalan secara kontinu luring ini. Nah, berikutnya, setelah guru menerima tugas yang dikumpulkan, guru mengoreksi tugas serta memberikan umpan balik kepada siswa yang memberikan tugas. Kemudian guru juga menganalisis terkait hasilnya dengan yang kegiatan biasanya. Kemudian juga menjawab ketika siswa menuliskan kesulitan terkait dengan materi di pelajarannya. Sehingga nanti akan ada follow up untuk kegiatan berikutnya. Untuk waktunya ini tidak dibatasi dalam 1 hari atau 2 hari. Itu nanti menyesuaikan dengan KD atau sumber belajar yang diberikan terkait pembahasannya, karena sesuai dengan arahan kurikulum bahwa pembelajaran tidak harus full konten materinya, diberikan untuk konten-konten materi yang mendukung kalau produktif untuk uji kompetensi siswa atau LSP, atau kalau produktif yang adaptif normatif atau nasional atau wilayahan yang nanti mendukung untuk uji asesmen minimal sebagai pengganti ujian nasional. Sehingga tidak full materi per KD harus diberikan
ketika luring. Poin-poin yang penting terutama untuk menghadapi kondisi pandemi agar anak-anak kita dewasa dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Terus saran untuk perbaikan ke depan, ini modul bahan ajar, memang ada beberapa yang belum seragam, sehingga sarannya agar diseragamkan melalui MGMP, sehingga materinya nanti bisa sama antar kelas dan antar jenjang. Kemudian menyarankan melalui Humas, ketika berholder, baik pihak kecamatan, pemerintah desa, untuk menyediakan akses internet di wilayahnya masing-masing, terutama di sekolah, sehingga bisa membantu siswa yang mungkin pulsanya habis dengan tetap protokol kesehatan, sehingga tidak akan ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga semua bisa mengikuti secara daring. Itu dari pemaparan dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu monggo saran masukan atau pertanyaan untuk SMKN 1 Kademangan. Monggo Bapak Ibu. Boleh memberikan saran, pertanyaan atau masukan. Ya. Nggih, Pak Nur Kholis. Iya. Pak Nur. Terima kasih. Saya ingin bertanya pada Pak Alim Mustafa ya, dari Kademangan. Ini tadi menarik paparannya tentang bahwa sekolah ini dapat menyusun jadwal untuk ya masing-masing guru atau sekolah tadi ya, menyusun jadwal agar 3-4 siswa ini sebagai wakilnya di wilayah masing-masing datang ke sekolah. Bagaimana untuk mengantisipasi, karena untuk SMK Kademangan saya tahu itu siswanya banyak. Ketika mungkin satu guru itu 3 atau 4 wakil, itu kalau banyak guru kan di sekolah bisa bergerombol itu. Nah itu bagaimana mengatasinya? Terus kemudian apakah tidak ada cara lain ya, misalkan siswa yang dalam tanda kutip tadi HP-nya masih jadul itu, misalkan ya difasilitasi oleh sekolah lah, misalkan dipinjami laptop atau apa, atau mungkin bisa dibelikan gitu, malah bagus itu. Itulah kira-kira. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nur Kholis. Langsung Bu, Ibu Badrotus. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Terkait dengan bagaimana penjadwalan siswa, kebetulan di SMK Negeri 1 Kademangan sesuai dengan petunjuk Ibu Gubernur melalui BKD bahwa walaupun kondisi pandemi itu guru juga tetap masuk. Jadi guru SMK Kademangan masuk secara bergantian bergilir. 1 hari masuk, 1 hari di rumah. Sistem ganjil genap. Ketika hari ini tanggal 14 berarti yang masuk absen genap. Minggu depan berapa itu 18 berarti dimulai absen genap, besoknya tanggal 19 berarti absen ganjil, untuk mempermudah. Ingat agar tidak perlu dijadwal tanggal ganjil, berarti guru yang absennya ganjil dia hadir di sekolah, termasuk untuk menghadirkan siswa nanti, janjian dengan siswa intinya terkait dengan tugas yang mau diberikan. Hitungan kami sebenarnya tidak banyak Pak Nur Kholis untuk siswa yang tidak mempunyai HP Android. Dari bulan kemarin teridentifikasi sebenarnya ada. Nah, kemudian ketika kami arahkan untuk menemui teman terdekatnya, tetangga, itu juga bisa. Sehingga anak itu tidak lagi luring, tetapi bisa daring dengan meminjam HP temannya. Jadi memang dia maksimal ketika mengerjakannya pun harus meminjam HP temannya, karena berbasis web. Ketika dia login menggunakan user ID-nya itu sudah
tidak akan mengganggu kerjaan temannya. Cuma dalam hal pengerjaannya kalau ada tugas mungkin dia tidak bisa mandiri. Terkait dengan peminjaman sarana-sarana, kalau berupa laptop, kalau anak itu tidak punya WiFi juga masih repot lagi. Ya, saran kami yang kepada anak yang pertama adalah menghubungi teman terdekat, bisa apa tidak untuk join HP Android-nya. Jika tidak bisa, makanya sistem ini yang kami laksanakan ini pun hanya kemarin berjalan hanya 5 anak yang mengikuti kegiatan secara luring seperti ini, datang ke sekolah kemudian mengambil soal. Terkait dengan berkumpul tidaknya Bapak Ibu, ini sebenarnya ya juga agak rahasia sebenarnya ini. Sudah sedikit masalahnya tetap muka terbatas. Karena SMK ini kan ada mapel produktif Bapak Ibu, tidak bisa kami hanya dengan daring, bahkan ada guyonan. SMK jangan sampai jadi SMUU. Apa itu SMUU? Sekolah menengah omong-omongan. Itu katanya seperti itu Bapak Ibu. SMK kok tidak ada praktiknya. Ini kami sudah menjadwal bergilir Pak Nurkolis untuk siswa kelas 12 terkait dengan praktek di sekolah. Terutama kita ada pertanian, itu ada lahan pertanian, ada tanaman yang harus dirawat. Karena itu di luar, di lahan, saya kira akan meningkatkan imun siswa. Dipanasan, dia mencangkul, merawat tanaman. Itu pun alhamdulillah sampai detik ini ada tim gugus COVID yang melakukan macam peringatan lah. Tapi yang jelas kami sudah melakukan komunikasi, termasuk tadi kami sudah mengantongi surat izin orang tua bahwa anaknya boleh datang. Sehingga ini untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa sekolah pun juga sudah menjamin terkait dengan protokol kesehatan, orang tua pun juga sudah membolehkan. Sebagai tambahan, anak yang walaupun diperbolehkan datang ke sekolah, ketika kami temukan anak itu melebihi suhu yang dibatasi, melebihi 38 derajat, maka anak itu juga kita arahkan untuk kembali istirahat dulu. Itu Bu mungkin, dan Pak Nurkolis tambahan selama ini tidak sampai terjadi kerumunan karena ruas SMA kami ada kurang lebih 4 hektar, walaupun ada 2.000, sekarang ada 2.095 siswa. Dengan penjadwalan itu tidak terlihat kerumunan yang begitu berarti. Kami menempatkan pembelajaran di belakang sehingga dari jalan tidak terlihat berkerumun. Sehingga kalaupun ada apa, tim gugus COVID yang datang ya nggak akan terlihat dari depan. Sekolah akan terlihat lengang dan hanya Bapak Ibu guru mundar mandir. Intinya ya pandai-pandainya sekolah untuk menyiasati kondisi lah, karena memang ini kondisi yang di luar perkiraan kita bersama. Itu mungkin tambahan kami. Terima kasih. Oke Pak Kalim, ini rahasia dibocorno. Semoga ada ini kepala dinas provinsi ini yang dengar ini Beno Pak Kalim. Mohon maaf. Enggak oleh dulu ya. Karena kebutuhan di lapangan masyarakat juga membutuhkan masalahnya. Siswa juga membutuhkan praktek yang kelas 12. Lah iya. Oke Bapak Ibu, menarik sekali Bapak Ibu presentasi dari keempat sekolah, dari SD, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Terima kasih banyak Pak Kalim nggih. Bapak Ibu, karena ini sudah jam 2:15, ini dibatasi sampai jam 3. Ini langsung saya lanjutkan dengan paparan materi sebagai penguatan daripada materi yang kedua, di sesi yang kedua, yaitu bagaimana merencanakan pembelajaran luring. Oke, Pak Kalim, sudah. Oke, share screen-nya udah di. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Bu Al masih unmute. Suaranya Bu Al. Suaranya belum terdengar Bu Al. Oke, sampun? Sudah. Oke. Bu Al, sebelumnya Bu Al mohon ya Pak Mas Oki.
Mungkin tidak terlalu lama Bu ya. Kita pertanyaannya ternyata banyak Bu Al. Mungkin nanti dihitung-hitung juga ya. Monggo Bu Al. Ya nanti saya ini pakai ekspres ini kayaknya. Oke. Oke. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua ini yaitu materinya tentang perencanaan pembelajaran jauh-jauh atau PJJ dengan modal luring. Bapak Ibu, tadi dari hasil presentasi untuk SMA, SMK, karena mungkin dari segi sarprasnya itu sangat memenuhi Bapak Ibu ya, sehingga banyak yang menggunakan mode kombinasi. Apakah itu nggak boleh Bu, luring terus kita loh punya ini gadget atau segala macam yang disediakan oleh sekolah. Bapak Ibu, ini adalah pilihan, enggak apa-apa. Oke, makanya itu, lah ini yang perlu dijelaskan. Oke. Bapak Ibu, sebelum lebih jauh lagi, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Mendikbud. Tujuannya apa? Memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Kemudian fokus pada pendidikan kecakapan hidup, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Jadi ini Bapak Ibu, memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas dari rumah yang bersifat kualitatif. Itu. Kemudian prinsip pembelajaran jarak jauh tidak membahayakan. Sebagaimana guru di seluruh dunia mencoba untuk mengurangi kemungkinan kerugian dalam belajar. Yang terpenting Bapak Ibu, yang terpenting keselamatan dan kesejahteraan daripada peserta didik atau student well-being. Jadi menjadi hal yang sangat penting untuk dipikirkan. Nah, ini Pak Kalim ya. Keselamatan dan kesejahteraan peserta didik ini yang paling terpenting. Upaya penyampaian kurikulum secara jarak jauh tidak menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan bagi peserta didik dan keluarganya. Jadi tadi jangan sampai modul yang diberikan itu berupa hanya soal-soal kepada siswa, sehingga siswa ini sudah nggak boleh keluar rumah, di rumah dijejeli dengan beberapa soal yang harus dikerjakan. Nah ini malah menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan bagi peserta didik, begitu juga orang tua, terutama untuk jenjang SD Bapak Ibu. Nah kalau makanya itu upaya penyampaian kurikulum tidak menciptakan banyak stres dan kecemasan bagi peserta didik dan keluarga. Ini yang harus dipegang. Kemudian realistis, guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistik mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi jadi mempunyai ekspektasi apa yang bisa dicapai dengan menggunakan penilaian profesional untuk menilai konsekuensi dari rencana pembelajaran tersebut. Kemudian pengelolaan untuk pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, Bapak Ibu, tadi yang sudah dilakukan oleh SMAN terpadu, yaitu di awal sebelum menentukan suatu moda yang dipakai, itu memang harus dilakukan identifikasi atau diagnostik. Diidentifikasi sarpras sekolahnya seperti apa, kesiapan infrastrukturnya, kesiapan orang tua siswa, kesiapan siswanya, kesiapan gurunya. Kesiapan guru itu melingkupi penguasaan guru terhadap TIK. Bagaimana? Apakah guru
mampu menggunakan gadget, mampu menggunakan aplikasi yang lain, guru mampu membuat RPP. Lah itu salah satu hal yang harus dilakukan sebelum sekolah menentukan menggunakan moda daring atau moda luring. Misalkan dalam satu sekolah, satu kelas 20 siswa, 10 siswa mempunyai gadget segala macam bisa dilaksanakan daring, 10 siswa nggak punya, harus dilaksanakan secara luring. Ya nggak apa-apa, itu harus tetap dilaksanakan. Jadi hak siswa untuk tetap menerima pembelajaran. Seperti itu. Makanya perlu sekali dilakukan identifikasi di awal, mode apa yang akan dipakai. Kemudian bagaimana merencanakan pembelajaran luring? Nah, ini Bapak Ibu. Karena fokus kita di luring Bapak Ibu nggih. Tujuan daripada materi ini Bapak Ibu nantinya dapat menentukan materi pembelajaran, kemudian dapat menentukan media pembelajaran yang jelas secara luring, kemudian yang terakhir itu dapat menyusun rencana pembelajaran. Langkah-langkahnya bagaimana merencanakan pembelajaran luring? Yang pertama dilakukan adalah menentukan materi pembelajaran. Nah, menentukan materi pembelajaran, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Materi pembelajaran dikembangkan dari KD3. Nah, sebagaimana tadi Pak Ilham sudah menyebutkan Bapak Ibu bahwasanya untuk KD ini ada 3 kurikulum Bapak Ibu ya. Nah ini ada 3 kurikulum. Kurikulum K13, kemudian ada kurikulum. Nah, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan K13, kemudian bisa menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Ini sampun keluar kemarin Bapak Ibu untuk KD-KD-nya. Kemudian melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Lah ini yang dikatakan oleh Pak Kalim tadi itu KD-KD yang esensial gitu ya Pak ya. KD-KD yang esensial yang disampaikan kepada siswa. Bapak Ibu, kurikulum darurat atau khusus ini merupakan penyederhanaan KD untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemudian ketentuan kurikulum darurat berlaku sampai akhir tahun ajaran, tetap berlaku walaupun kondisi khusus ini sudah berakhir. Nih, Bapak Ibu. Kemudian dengan kurikulum darurat ini diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi guru, dampak bagi siswa, dampak bagi orang tua. Karena apa? Di PJJ ini kita tidak bisa lepas dari keterlibatan orang tua. Ini dampak bagi guru tersedianya akuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikososial guru juga meningkat. Dampak bagi siswa, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan bisa fokus pada pendidikan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kemudian kesejahteraan psikososial siswa juga meningkat. Dampak bagi orang tua mempermudah di dalam mendampingi pembelajaran di rumah. Kemudian kesejahteraan psikososial orang tua juga meningkat. Ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi itu materi pembelajaran dikembangkan dari KD. Lah monggo panjenengan itu KD-KD-nya merujuk pada kurikulum K13 atau pada kurikulum darurat atau kurikulum ini nomor 3 melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Oke. Jadi itu untuk menentukan materi pembelajaran yang pertama
materi pembelajaran dikembangkan dari KD. Disesuaikan dengan program semester, disusun berdasarkan sumber-sumber belajar, didesain secara simpel, menarik, dan berkecukupan dalam bentuk misalkan ringkasan materi, peta konsep, mind map, dan sebagainya. Nah, ini ada satu contoh penentuan materi pembelajaran dari KD menjelaskan pecahan senilai dan gambar dengan gambar dan model konkret. Nah, ini materinya untuk KD 3.1 adalah pecahan senilai, untuk KD 3.2 bentuk pecahan. Ini Bapak Ibu sebagai contohnya, ini contoh mind mapping. Ada gambar hati-hati itu Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu, menentukan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan media pembelajaran yang akan dipakai. Bapak Ibu, media kegiatan belajar di rumah. Nah, ini Bapak Ibu, media kegiatan pembelajaran di sekolah dan di rumah tentunya berbeda karena di rumah ada keterbatasan media untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi jadikan rumah sebagai media yang kaya untuk digali menjadi sumber belajar. Kemudian memanfaatkan media yang ada di rumah seperti menggunakan mainan. Nah, ini untuk SD Bapak Ibu, peralatan rumah tangga, koleksi anak dan orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran di rumah dapat menggunakan beragam benda makhluk hidup dan keluarga lain yang ada di rumah. Jadikan rumah menjadi pusat belajar. Pilihan media televisi melalui tayangan pembelajaran bersama, TVRI, TV edukasi atau radio. Kemudian guru dapat berkomunikasi atau diskusi terlebih dahulu dengan orang tua mengenai ragam sumber belajar yang ada di rumah sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ini media untuk kegiatan belajar di rumah. Nah, sekarang untuk luring Bapak Ibu menentukan media pembelajaran sebelum proses dimulai atau sebelum Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran, tentukan dulu media pembelajaran yang akan digunakan. Bisa televisi, tadi dicontohkan sama Pak Ilham, bahkan ada videonya. Contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI. Nah, ini tapi Bapak Ibu guru harus mengetahui terlebih dahulu untuk hari ini nanti materinya tentang apa, sehingga bisa menyesuaikan KD-KD yang akan ditransfer kepada siswa. Kecuali Bapak Ibu bisa kerjasama dengan radio swasta tertentu atau televisi kalau di daerah sudah ada Bapak Ibu. Nah, itu kerjasama sehingga nanti KD-KD-nya nanti lebih enak. Kalau kemudian yang kedua radio. Yang ketiga modul belajar mandiri. Bapak Ibu, ini saya sampaikan sekali lagi, untuk modul belajar mandiri ini tidak hanya berupa soal-soal Bapak Ibu. Yang namanya modul belajar mandiri itu biasanya dilengkapi dengan panduan secara lengkap. Jadi tujuan pembelajarannya apa, bagaimana cara penggunaannya, evaluasinya seperti apa. Sebagai contoh itu ada modul, Bapak Ibu kalau pernah lihat modulnya UT, nah itu di situ lengkap. Jadi kalau modul belajar itu lengkap di dalamnya. Ada bagaimana cara penggunaan daripada modul tersebut. Jadi tidak sekedar hanya soal-soal nih Bapak Ibu, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian bahan ajar cetak. Dan yang terakhir alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Jadi ini Bapak Ibu. Ini yang harus dilakukan
sebelum merencanakan pembelajaran luring, selain tadi menentukan materi apa yang akan diajarkan kepada siswa, jadi menentukan media pembelajaran. Kemudian menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini menyusun rencana pembelajaran Bapak Ibu. Belajar luar jaringan atau luring. Nah, ini tadi dari SMP 2 Wulingi ya, atau yang dari SMA tadi itu. Pembelajaran luring dengan menggunakan buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Lah Bapak Ibu, yang dilakukan pra pembelajaran apa yang dilakukan? Di saat pembelajaran apa yang harus dilakukan? Kemudian usai pembelajaran apa yang harus dilakukan? Di sini ada di pra pembelajaran. Nah, ini menyiapkan buku atau piranti pembelajaran yang dimiliki di rumah. Kemudian peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani secara mandiri di rumah. Ajak orang tua atau wali peserta didik untuk mendukung proses. Peserta didik telah memiliki jadwal pembelajaran dan lembar pemantauan dari guru. Saat pembelajaran, ini yang dilakukan Bapak Ibu berdoa sebelum kegiatan, memahami materi, mengajak diskusi, orang tua siswa atau peserta didik, atau orang dewasa yang ada di rumah, untuk membantu proses belajar, kemudian selesaikan penugasan dari guru. Ini untuk buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan. Kemudian pembelajaran luring menggunakan televisi dan radio nasional atau daerah. Ini pra pembelajaran, saat pembelajaran, usai pembelajaran, apa yang harus dilakukan di situ ada Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk merencanakan pembelajaran Bapak Ibu, surat kita masih mengingat surat edaran nomor 14, surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang komponen RPP Bapak Ibu ya, yang semula 13 komponen, kemudian disederhanakan menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran. Bapak Ibu, di mana langkah-langkah pembelajaran itu dilakukan untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Ini tidak bisa lepas. Kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman daripada siswa terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan penilaian. Nah, ini contoh RPP-nya Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran luring. Ini SD, KD-nya ini, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk medianya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan media apa yang akan digunakan. Kalau itu televisi, ya setelah menyimak acara televisi, peserta didik dapat bla 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 bla. Kalau itu medianya menggunakan radio, berarti ya setelah mendengarkan radio, peserta didik dapat. Nah, ini disesuaikan media apa yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ini untuk kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini penilaiannya. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk penilaian tadi banyak pertanyaan, penilaiannya seperti apa untuk mengetahui pemahaman siswa. Lah Bapak Ibu, ini kalau kita samakan dengan tatap muka, soalnya berupa C1, C2 apa yang disebut itu enggak sesuai Bapak Ibu ya. Tadi jelaskan sama Pak Ilham, salah satunya bisa dengan penilaian performance. Oke. Ini contoh untuk SMP dan SMA Bapak Ibu RPP-nya. Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu untuk penyederhanaan pembelajaran. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan project base ya Bapak Ibu. Di mana pembelajaran yang 1, 2, 3, 4
5 hari itu jadi menggunakan project base, disederhanakan, kita lihat kegiatannya seperti apa, dibuat proyek Bapak Ibu. Jadi tiap hari itu biar pembelajaran itu tidak berlangsung tiap hari Bapak Ibu. Jadi nanti guru hanya memantau bagaimana progres daripada proyek. Sehingga penilaian pun itu dari hasil karya atau proyek daripada siswa. Nah, dari sini nanti bisa dinilai sikapnya seperti apa, pengetahuannya. Pengetahuan itu kan ketika siswa bisa melakukan keterampilan ABCD itu kan harus disertai dengan pengetahuan, Bapak Ibu. Oke. Ini contoh pembelajaran jarak jauh proyek untuk pembuatan poster. Kemudian setelah merencanakan apa itu RPP, Bapak Ibu, menyiapkan LKS. Lembar kerja siswa merupakan bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi perintilannya RPP kalau dibilang kita harus di situ ada LKS-nya sebagai apa itu untuk tugas yang harus diselesaikan yang berfungsi untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi di situ siswa tidak hanya materi-materi tapi tugas-tugas itu ini harus diselesaikan sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan. Karena yang kita ketahui Bapak Ibu, kalau hanya melulu seperti itu nanti siswa bisa menjadi bosan. Kalau ini yang saya lihat, kebetulan anak saya juga SD Bapak Ibu ya, kelas 2. Ketika di proses pembelajaran itu dia disuruh praktek untuk materi art, sudah senangnya minta ampun sudah. Tapi kalau hanya mendengarkan, hanya disuruh membaca, sudah nggak ada motivasinya. Nah, untuk mengerjakan sesuatunya itu kan butuh panduan, namanya lembar kerja siswa atau LKS. Tujuannya apa? Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kemudian menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian belajar peserta didik. Manfaat LKS mengaktifkan siswa dalam proses belajar, jadi siswa aktif, kemudian membantu siswa dalam mengembangkan konsep, melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan proses belajar mengajar sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini manfaat daripada LKS. Contoh LKS, nah ini sumber pembelajarannya TV, nama siapa, kelas, judul tayangannya, tulis fakta atau peristiwa kejadian yang sudah kamu lihat di TV, misalkan menggunakan medianya televisi. Ini Bapak Ibu. Temuan fakta peristiwa kejadian, lah ditulis di sini. Setelah melihat tayangan TV, maka tulislah temuan fakta peristiwa atau kejadian. Membuat uraian dengan bahasa sendiri berdasarkan temuan, fakta, peristiwa, atau kejadian. Kemudian membuat kesimpulan, mengetahui orang tua. Ini contoh LKS, Bapak Ibu. Kemudian, nah penilaian. Melalui hasil LKS yang dikumpulkan, untuk sikap, ini guru sebelumnya sudah mengirimkan instrumen yang diisi oleh orang tua yang nantinya dikirim balik ke orang tua. Lah tadi yang diperdebatkan, Bu, proses ngirimnya itu bagaimana? Nanti kan terjadi kontak. Nah, kalau muridnya banyak kan berjubel-jubel. Ini Bapak Ibu, seperti yang pernah saya ketahui,
itu salah satu strateginya itu pakai biar tidak bertemu banyak orang satu persatu itu drive-thru, model drive-thru gitu Bapak Ibu. Kalau panjenengan pernah ini ya ke KFC, itu kan ada pelayanan drive-thru jadi satu persatu gitu. Siswa A jam sekian, siswa B jam sekian. Jadi untuk menghindari berkerumunnya siswa atau orang. Jadi kemudian isi instrumen berupa pernyataan tentang perilaku siswa saat belajar. Berisi KI 1, KI 2 atau nilai karakter. Siapa yang ngisi? Nah, ini bisa self assessment siswa sendiri atau orang tua atau kedua-duanya. Yang penting disiapkan instrumennya Bapak Ibu. Kemudian aspek pengetahuan dapat dilihat dari temuan fakta dari hasil pengisian LKS-nya tadi itu. Dapat dilihat dari isi uraian berdasarkan temuan fakta. Jadi harus dibuatkan rubriknya untuk membuat ini Bapak Ibu, untuk penilaiannya, untuk mengetahui tingkat pemahaman daripada siswa tadi itu. Kemudian aspek keterampilan dapat dilihat dan lengkap tidaknya LKS, desain isian LKS. Lah ini harus dilihat keterampilan apa yang mau dilihat sehingga untuk membuat instrumen atau dan rubriknya untuk penilaian keterampilan itu nanti bisa pas gitu Bapak Ibu. Jadi ini penilaian melalui hasil LKS tadi yang dikumpulkan. Nah, pertanyaan umpan baliknya seperti apa? Guru memastikan bahwa orang tua sudah memiliki pemahaman mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Ini sangat penting karena orang tua yang nantinya akan mendampingi siswa di dalam belajar. Mungkin kalau SMA dan SMK bisa sedikit sekali kontribusi pelibatan orang tua. Nah ini beda dengan jenjang SD yang pelibatan orang tua itu prosentasenya lebih besar. Guru dan orang tua memastikan bahwa setiap anak sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Guru menyarankan agar orang tua mendampingi peserta didik melakukan kegiatan jika orang tua atau peserta didik belum melaporkan kegiatan anak. Orang tua diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan diberikan, kemudian orang tua memberikan laporan secara deskripsi tentang hambatan, kendala, dan kegiatan belajar dari rumah. Jadi ini untuk mengetahui kendala-kendala apa yang terjadi di rumah di dalam pelaksanaan PJJ Bapak Ibu. Jika anak mengalami kejenuhan, nah ini jika mengalami kejenuhan biarkan anak beristirahat sejenak, jangan dipaksa. Ini nanti menimbulkan tingkat kesetresan tadi Bapak Ibu, malah tidak bagus. Nah ini salah satu contoh instrumen Bapak Ibu untuk memantau belajar dari rumah bersama orang tua. Nih. Kemudian ini untuk self assessment atau instrumen penilaian diri yang diisi oleh peserta didik sendiri. Nah, kemudian laporan kegiatan belajar di rumah bagaimana? Guru melaporkan hasilnya ke orang tua dalam bentuk deskripsi, kemudian laporan hasil belajar dari rumah dilaporkan secara berkala. Jadi intinya Bapak Ibu, belajar dari rumah ini ada dua moda daring dan luring. Sebelum pelaksanaan itu memilih daring atau luring, Bapak Ibu harus melakukan identifikasi atau diagnostik. Diagnostik terhadap apa saja, kesiapan infrastruktur, kesiapan gurunya, kesiapan orang tua, kesiapan siswa. Tuh. Lah kalau itu memang harus dilakukan secara luring, Bapak Ibu, kelebihannya tadi kan lebih berhemat kalau luring. Kalau daring selama ini kan banyak keluhan, biaya internet mahal, bahkan ada siswa yang disambi kerja agar bisa beli pulsa. Lah ini sekolah harus paham Bapak Ibu.
Sekolah harus paham, harus mengidentifikasi sehingga bisa menentukan mode apa yang pas. Lalu ring ini sebagai jawaban ketika siswa tidak memiliki gadget di daerah terpencil yang tidak ada internet. Nah, bagaimana merencanakan pembelajaran luring? Nah, menentukan materi pembelajaran tadi dikupas dari KD. KD Bapak Ibu pakai kurikulum yang mana nih? Nah, itu Bapak Ibu pilih. Kemudian menentukan media apa yang akan digunakan. Bisa radio, televisi. Setelah itu baru merencanakan perencanaan pembelajaran atau RPP-nya. Apakah cukup RPP? Lah, perintilannya itu Bapak Ibu LKS-nya juga harus dibuat nanti untuk memudahkan melakukan penilaian. Oke, mungkin itu Mas Oki dari saya. Sudah ngebot ini Mas Oki. Nah, iya, saya mau mengingatkan Bu Al. Oke, monggo saya kembalikan ke Mas Oki. Oke, baik Bapak Ibu, ini ya mohon maaf Bapak Ibu. Jadi memang waktu kita juga sangat pendek. Padahal ya enggak ya, ini sudah lama ini. Mungkin baik Bu Al sama Pak Dr. Ilham ini kita ada waktu 15 menit. Ini pasti akan melebihi jam 3 ini. Soalnya pertanyaan kita ini sudah sampai 30 pertanyaan. Jadi mungkin kita screening nanti siapa yang menjawab antara Dr. Al sama Pak Dr. Ilham. Saya mohon izin share screen ya. Mungkin itu Mas Oki, sebentar. Yang itu nanti mungkin bisa dijawab di grup WA. Bisa kami jawab kalau nanti. Mungkin yang ini dulu, mungkin raise hand, ada tanya langsung mungkin. Oh gitu, ya, monggo. Kalau tidak ya chat saja tadi. Ya, pakai chat apa Pak? Itu belakangnya kok chatnya hijau Pak? Belum diganti loh Pak Ilham. Waduh, iki. Wah, ketahuan ini. Ketahuan ini. Nah, kan. Oh, ini ada Pak Wahyu kelihatannya, Pak Wahyu, nomor 57, Pak. Monggo Pak Wahyu. Pak Wahyu, halo, monggo. Pak Wahyu. Nyalakan. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu pemateri. Ada beberapa yang perlu dikomentari. Yang pertama berkaitan tadi umpan balik atau mungkin bisa dikatakan sebagai ya penilaian lah kalau begitu kasarnya. Nah, di situ tadi disampaikan oleh Ibu bahwa umpan baliknya itu bentuknya harus sih mungkin diarahkan untuk yang bersifat kualitatif. Jadi tidak harus menghasilkan dalam bentuk skor atau dalam tanda kutip nilai. Akan tetapi sampai detik ini setelah melalui berbagai perubahan, mulai dari ada perubahan kurikulum juga kurikulum pandemi, itu untuk pelaporan hasil belajar belum sama sekali tersentuh. Artinya anak dikatakan naik itu juga dasarnya dari nilai rapot, anak dikatakan lulus juga dasarnya juga dari nilai rapot. Mungkin kalau kemarin bisa kita ambil nilai dari semester kemarin. Nah, padahal untuk semester ini kita mulai dari awal itu sudah memulai dengan sistem yang baru. Mau tidak mau Bapak Ibu guru itu mesti orientasinya ke nilai yang sifatnya adalah kuantitatif karena tuntutan dari rapot. Nah, dikatakan naik harus rapot ini, lulus pun juga seperti itu. Nah, ini mungkin mohon pencerahannya. Terus kemudian tadi sedikit komentar berkaitan dengan paparannya yang mengatakan adalah beban mengajar guru berkurang. Ya. Di musim pandemi ini apalagi pembelajaran jarak jauh, di rata-rata teman-teman saya di SMP Negeri 1 Lingi itu mengeluh hampir 24 jam Bu kerjanya. Jadi setelah selesai pulang itu anak juga masih bertanya lewat WA. Orang tua malam-malam juga masih menggunakan WA-nya untuk bertanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu merasa pembelajaran jauh-jauh dengan beban yang sudah dikurangi, jamnya dikurangi kok kerjanya kok tambah
24 jam ki piye toh. Itu yang dirasakan teman-teman di SMP Negeri 1 Linyi. Kemudian tadi kalau tidak salah berkaitan dengan penilaian. Kalau penilaian PJJ nanti masih soalnya itu mengacu pada KI 1, KI 2 itu kalau tidak salah tadi disampaikan kurang tepat gitu. Yang tepat mungkin diarahkan ke penilaian yang sifatnya performance. Kembali lagi ke tadi rapot, bahwa kita punya kebutuhan harus punya angka, harus punya nilai. Dan kalau performance di rapot itu kan juga ada 3, ada nilai sikap, kemudian ada nilai kognitif, dan nilai keterampilan. Nah, itu sudah punya ranahnya sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau kita untuk evaluasi kita ubah seperti itu, nanti akhirnya ujung-ujungnya apa enggak, guru itu akhirnya ngaji, artinya ngarang biji untuk mengisi, menyesuaikan dengan kebutuhan di rapot. Mungkin itu karena waktunya sudah, nanti kita tanya lagi. Mungkin itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, Pak Wahyu, bagus sekali pertanyaannya Pak Wahyu. Di sini memang kebijakan tentang yang rapot itu bagaimana panduan atau pedomannya dalam masa COVID ini belum ada nggih Pak Ilham? Ini Pak Ilham yang punya jalur ke GTK untuk ini loh panduan penulisan rapot untuk masa pandemi ini. Kalau apa itu KD kayak kurikulum darurat segala macam, ini kan sudah ada surat edaran segala macam pelaksanaannya. Untuk penulisan rapotnya sendiri atau panduannya itu kayaknya masih belum kesentuh ke sana. Ya. Itu. Memang ya rapotnya masih tetap, yang beda kan isinya, KD-nya, Bu. Di format-formatnya rapot masih tetap, yang beda adalah isinya. Kemudian ya, mungkin saya bisa, oh ya, Bu Al dulu, nanti setelah Bu Al. Mungkin ditambahkan Pak Ilham. Tadi beban guru yang terkurangi, Pak Wahyu. Jadi dengan kurikulum darurat yang telah diterbitkan itu setidaknya itu bisa mengurangi. Ya, saya tahu dengan adanya pandemi namanya bencana yang tidak dikira-kira ya Pak ya. Sehingga memang lebih ringan dengan tatap muka sih daripada dengan PJJ harus menyiapkan bla bla blanya itu ribet Bapak Ibu nih. Lah itu. Lah dengan diterbitkannya kurikulum darurat yang kemarin sudah ada ini KD-KD-nya itu diharapkan itu bisa sedikit mengurangi beban daripada teman-teman guru karena di situ sedikit apa itu KD-KD-nya kan berisi tentang KD-KD yang sudah esensial, sudah ada sedikit perubahan daripada yang semula di K13 itu. Makanya sekolah diberikan pilihan ada 3 kurikulum itu K13, kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan secara mandiri. Pak Ilham mungkin ya gitu ya baik ya Bu Al. Baik, ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penilaian ya. Saya share screen Bu Al ya. Nggih, monggo. Ya. Oh iya, Bu Al tadi sebelumnya ada tugas ya Bu Al ya, tugas menyusun ya. Jadi sekalian saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini jangan dianggap apa ya Ibu ya, beban bagi Bapak Ibu. Nah ini dianggap sebagai pendalaman Bapak Ibu, pendalaman penguasaan pembelajaran luring. Jadi Bapak Ibu tentukan, bentar saya slide show-kan dulu Pak. Oke. Tentukan materi pembelajaran luring untuk 1 pertemuan atau 1 KD. Kalau teman-teman SD nanti mungkin 1 PB bisa lebih dari 1 mapel, monggo. Nah, kemudian tentukan media pembelajaran luringnya.
Kemudian susunlah RPP pembelajaran luring. Nah, contoh-contoh RPP-nya sudah kami share Bapak Ibu di materi-materi, bisa dipakai untuk acuan. Itu saja, mengingatkan, nanti khawatir enggak tersampaikan. Baik untuk yang ini penilaian Bapak Ibu, ya memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Al, tadi sudah benar Bapak Ibu. Tantangan pembelajaran dan penilaian kan sebetulnya ada 4 ini Pak Ibu ya. Kita cepat saja. Yang pertama itu pola mindset ya. Mindset antara pihak sekolah dan orang tua Bapak Ibu. Ini kita, kalau saya di awal tadi di restart Bapak Ibu, di reset Bapak Ibu. Bahwa kita ini tidak dalam keadaan normal, tapi dalam keadaan bencana. Artinya mindset di keadaan normal jangan dibawa ke sini gitu. Jadi penilaian tidak untuk menentukan nasib, atau untuk menjustifikasi atau menentukan ranking dan seterusnya, tapi untuk mengetahui perkembangan siswa, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan untuk kelanjutnya perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Assessment as learning sama assessment for learning itu yang akan diutamakan. Berikutnya adalah tentang ini bahas penilaian ya. Dari tantangan tentang mindset penilaian itu, penilaian bukan dalam rangka menentukan nasib, menghakimi siswa, membandingkan dan seterusnya. Penilaian itu, nah saatnya ini penilaian assessment as learning, kemudian for learning itu kalau dulu jarang ini Bapak Ibu, baru ini di musim pandemi ini mungkin yang dilaksanakan. 3, tidak bisa mengamati sendiri secara langsung, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau dulu langsung kita bisa mengamati, melihat, sampai tadi itu praktek. Sekarang itu tidak bisa. Nah, kemudian harus mencari cara-caranya. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru. Penilaian pengetahuan ada tantangannya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau penilaian pengetahuan ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Al, sudah lengkap. Ada 5 cara kalau menurut saya Bapak Ibu. Dan ini banyak kelemahannya. Pengawasan 2 perangkat aplikasi di rumah. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kemarin anak saya dites, jadi pakai Zoom tapi HP-nya ditaruh di belakang, enggak boleh tolah-toleh. Kemudian diberi email soalnya dan dikerjakan. Nah, seperti ini. Apakah anak SD SMP di rumah melaksanakan ini mampu? Nah, tidak mampu Bapak Ibu ya. Kamera HP dengan menggunakan aplikasi Zoom diletakkan di belakang siswa ini untuk pengawasannya itu, atau menggunakan ini di sekolah berbasis kertas, berbasis komputer, tadi sembunyi-sembunyi tadi. Nah, apakah seperti ini juga tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, dikir dan jadi rumah dan luring bisa ngirimnya melalui perangkat online maupun offline. Nah, ini tadi dicurigai oleh Bapak Ibu guru ya kalau tidak dikerjakan oleh orangnya. Ini juga mempunyai kelemahan Bapak Ibu. Atau menggunakan Google Form Bapak Ibu. Google Form seperti biasanya. Ini pun juga bisa dikerjakan oleh orang tuanya. Nah, yang paling realistis Bapak Ibu adalah menggunakan ini performance-nya siswa itu. Dari prakteknya, dari produknya, dari proses investigasinya. Di literatur-literatur di negara maju di Eropa itu jarang guru memberikan penilaian itu pen and paper test. Jadi melalui ini, jadi penilaian performance, penilaian produk, investigasi ini, atau disebut semuanya adalah portofolionya siswa. Itu saya kira kalau nanti dilanjutkan waktunya ini, gitu. Bagaimana memastikan siswa melihat televisi tadi itu? Jadi didata dulu ya Bapak Ibu ya, seperti SMK, SMA tadi itu bagus sama, yang dari Bojonegoro itu didata dulu berapa siswa yang bisa online maupun yang offline. Online pun itu juga macam-macam, hanya mampu WA saja, tapi ada yang mampu LMS juga sudah. Jadi sehingga beban guru benar dari JP-nya berkurang Pak tadi, tapi dari layanannya sampai banyak nanti melayani online, melayani offline, begitu, melayani gabungan. Jadi strategi-strategi pembelajarannya cukup banyak. Kalau dulu satu untuk satu anak dalam satu kelas. Nah sekarang macam-macam tadi itu. Ya dari SMA model terpadu tadi. Betul, itu harus dilakukan dulu.
Oke, saya kira itu. Terus nanti kalau menghadirkan siswa, jadwal menghadirkan siswa, mohon hati-hati. Sekali lagi, Pak, nanti dari SMA, mana di Blitar tadi itu, SMK tadi ya. Praktek kalau tidak salah itu diletakkan di belakang semester 2 kalau tidak salah itu. Banyak yang berpendapat begitu. Praktek untuk musim semester 1 ini yang teori-teori saja, yang kognitif-kognitif saja. Baru nanti prakteknya di semester 2 nanti. Sedang sudah datang ini nanti obat antivirusnya ya. Baik, saya kira itu Bu Al, Mas Soki dari saya. Mungkin nanti dilanjutkan di mana? Di grup itu. Kalau nanti Bapak Ibu langsung saja tujukan kepada siapa narasumber, diberikan ini pertanyaan, terus insya Allah nanti kami jawab Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bu Al ya, ini Bu Al ya. Ya, itu menyusun. Tadi grogi dengar Mas Oki, tadi langsung grogi saya. Oke, saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Al? Sudahkah kita di akhir sesi atau masih ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk yang chat mungkin seperti arahan Pak Ilham tadi akan kita bahas di WA grup itu Pak Ilham ya. Ya, mungkin sebentar. Soft filenya nanti kirimkan kami berdua, nanti kami jawab di Word itu ya. Nanti kami share di itu lebih enak kayaknya. Nggih, Pak Ilham. Sip. Daripada satu persatu ngetik gini ya. Iya, yang ngirim siapa Bu kira-kira Bu? Ya, kami berdua. Siap Mas Oki. Baik Bapak Ibu, ini ya sudah jam 3 sore tadi sudah sempat terdengar azan azhar. Mungkin tadi Pak Ilham itu sudah close statement atau belum apa tadi Pak Ilham? Sudah. Kalau begitu mungkin waktunya Bu Al untuk melakukan closing statement tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Monggo Bu Al. Terima kasih Mas Oki. Pada intinya Bapak Ibu, untuk pembelajaran jarak jauh ini, sekolah ketika memilih moda apa yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan terlebih dahulu itu mengidentifikasi infrastruktur sekolah, sarprasnya, kesiapan guru, kesiapan siswa, sehingga nanti pas, moda ini yang akan dipakai. Atau Bu, kalau sudah pakai luring apa nggak boleh pakai WA Bapak Ibu? Luring sama daring ini kan cuma penamaan gitu Bapak Ibu. Bu, nah kalau saya luring berarti saya nggak boleh pakai WA Blast. Nah ini nanti salah ini nanti jadinya. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu PJJ ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk belajar dari rumah. Pun cara memilihnya identifikasi yang tadi saya ucapkan, saya sampaikan infrastruktur atau sarpras sekolahnya, bagaimana, kemudian kesiapan orang tua siswa itu seperti apa, kesiapan gurunya juga bagaimana. Jadi nanti itu bisa pas. Nah, sudah memilih daring atau luring atau kombinasi berarti ya harus melakukan tadi. Kalau itu luring, berarti yang harus dilakukan tadi untuk merencanakan pembelajaran luring, merencanakan materinya seperti apa, dikupas dari KD, sumber belajar, dan yang lain-lain, medianya nanti seperti apa, baru kemudian menyusun RPP-nya, seperti itu. Mungkin itu Mas Oki yang bisa saya sampaikan. Saya sedikit saja, Mas Oki ya, tadi, halo. Masih ya. Di Oh masih ya. Jadi sudah saya tutup tapi ini tadi. Jadi Bapak Ibu supaya tidak salah persepsi ya Pak Ibu ya. Jadi kami ini menguatkan dari Bu Al dengan Bu Al tadi. Kami ini memberikan alternatif resep Bapak Ibu yaitu luring gitu. Terus nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan sungguh-sungguh jangan kaku. WA itu luring atau daring atau luring, pokoknya dipakai gitu loh Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa dikombinasikan untuk tujuan pembelajaran efektif tercapai. Jadi
nanti dalam prakteknya jangan kaku, oh, saya daring kok, terus ini bukan luring. Jadi segala media, segala bahan ajar dipakai untuk proses pembelajaran gitu. Baik, saya kira itu, Mas Ogi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Dr. Ilham atas sarannya tadi. Jadi, baik Bapak Ibu, ini kita sudah melebihi waktu. Ini saya lihat sempat tadi berjalan-jalan melihat video-video Bapak Ibu. Ternyata ya alhamdulillah masih banyak yang ada gambar-gambar cantik ini, foto-foto cantik dan ganteng-ganteng. Jadi tidak hanya yang foto-foto tidak bergerak ini. Baik Bapak Ibu, jadi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, apresiasi yang luar biasa, karena memang hari Jumat ini adalah waktu yang sangat melelahkan dibandingkan Bapak Ibu ketika melakukan joint meeting dengan kita pada hari biasa. Biasanya kita 5 jam sudah selesai, ini berjam-jam lebih dari 5 jam ini kan, karena terpotong juga. Jadi terima kasih banyak karena telah sampai saat ini pun partisipasinya masih tinggi, 103, jadi artinya Bapak Ibu guru ini memang luar biasa ini semangatnya. Dan kita juga sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Dr. Albadrotus, kemudian Pak Dr. Ilham atas penyampaiannya materi. Seperti yang disampaikan tadi, nanti apa yang telah pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu ketikkan tadi akan saya sampaikan secara pribadi ke Bu Al sama Pak Ilham, agar nanti beliaunya menjawab, kemudian di-share kembali ke grup pendampingan. Jadi manfaatkan grup pendampingan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, jangan meninggalkan grup pendampingan karena masih banyak kegiatan dari LPMP yang sifatnya daring, baik untuk khususnya sekolah, baik nanti itu kepala sekolahnya atau ibu guru atau bapak dan ibu gurunya. Nah, saat ini kita fokus kepada pembinaan Bapak Ibu guru yang kita kita fokuskan. Nanti kita kembali lagi ke pendampingan yang kedua. Jadi masih banyak seperti yang disampaikan Bapak Kepala LPMP Jawa Timur. Sampai Desember kita ya berdaring-daring begini. Jadi sekali lagi kita sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, termasuk teman-teman panitia, ini yang sudah standby juga. Sebelum kita mengakhiri pertemuan Bapak Ibu, ini mari kita foto sesi bersama. Nah, ini dari teman-teman panitia yang memfoto kelihatannya Ibu Amalia, nggih. Iya Pak, oke. Siap. Jadi Bapak Ibu, ini ada foto sesi bersama. Jadi Bapak Ibu yang memakai masker dilepas biar giginya kelihatan, senyumnya yang manis itu kelihatan. Terus tidak usah tegang-tegang, santai saja. Gayanya itu bebas, pakai model apa saja. Rame-rame foto ya enggak apa-apa. Nanti Ibu Amalia akan memfoto. Ini kita ini ada 5 window. Untuk Bapak Ibu yang tidak ada videonya, monggo dinyalakan. Kok tidak ada videonya? Videonya masih mati, monggo mohon bantuannya dinyalakan. Jadi bentar Mbak, saya sambil mengingatkan Bapak Ibu peserta yang masih menggunakan video agar dinyalakan lagi, tidak men-shooting area yang kosong. Ini kelihatannya sudah hampir maksimal. Oke, monggo Bu Amalia untuk memulai sesi pemotretan. Bapak Ibu monggo siap-siap. Tidak usah tegang. Yang bagian layar 1. Wah, ya bagus. Ayo, gaya bebas, tangannya dikeluarkan, jempol atau literasi atau meninju, mungkin capek dengan moderatornya tak. Layar 2. Maskernya Bu yang nomor 26 Bu Asi. Atau siapa maskernya? Nah, kelihatan mesemnya nanti itu. Nah, maskernya dilepas. Dikira ninja nanti ini. Layar 3. Ya, masih layar 3. Kita ada layar 5.
Ya, kira-kira ini memakan waktu 10 jam Bapak Ibu, jadi bersabar. Ya, mesem semua akhirnya kan. Bu Al ini dari tadi mesem aja. Tapi bergerak tau gambarnya. Iya. Layar berapa Bu Amalia? Layar 5, Kak. Nah, ini layar 5 terakhir. Wah, nomor 18 ada Ibu Eka ini, ada Satria Baja Hitam ini, pakai topeng ini, masker. Sampun nggih. Nggih, terima kasih Bu Amalia atas sesi foto pemotretan bersama selfie. Baik Bapak Ibu, tadi sekali lagi kita sampaikan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu narasumber, teman-teman panitia. Kita ingatkan sekali lagi tetap berkomunikasi melalui grup pendampingan. Apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan, manfaatkan Bapak narasumber kita yang dari Widya Suara LPMP ini. Ini kalau enggak rugi sendiri. Jadi bisa bertanya lewat grup pendampingan gelombang 2. Akhir kata Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Monggo sedaya Bapak Ibu pamit. Monggo semuanya mohon pamit Mas Oki dan teman-teman yang lain Bapak Ibu.